Nah, kita masuk ke pembahasan pertama kita tentang exponential family distribution. Nah, jadi exponential family distribution itu adalah himpunan dari distribusi ya. Jadi saya sebut ini sebagai kurawal ya, ini P theta ya. Jadi theta anggota dari suatu set juga gitu ya. Nah, ini adalah himpunan dari distribusi. Jadi setiap dari ini nih P theta adalah suatu distribusi ya tertentu ya. Nah, jadi kapan suatu distribusi dikatakan sebagai sebuah exponential family distribution? Jika si distribusi tersebut memenuhi ini ya. Nah, misalkan si P itu adalah PDF-nya ya. Jadi saya jangan pakai P besar, saya pakai P kecil ya. Karena melambangkan PDF-nya. Nah, jadi si PDF dari si distribusi yang berasal dari exponential family distribution itu adalah ini seperti ini nih ya. Eksponen ya. Bracket agak besar gitu ya. Nah, ada penjumlahan di sini nih. Jadi ada penjumlahan, yaitu adalah penjumlahan antara ini nih. Fungsi X dikalikan fungsi theta ya. Theta gitu ya. Nah, ini dikasih indeks I, terus kita jumlahkan ya. I-nya dari 1 sampai suatu nilai K. Nah, dikurangin fungsi B theta ya. Nah, dikali dengan fungsi X lagi. Nah, jadi si X itu adalah support dari distribusinya, sementara si theta itu adalah dari distribusi, sementara si theta itu adalah parameter dari distribusi tersebut. Semoga cukup jelas ya. Jadi ini adalah definisi umum dari exponential family distribution ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam exponential family distribution? Ya, saya bisa sebut satu, yaitu adalah distribusi normal. Jadi distribusi normal itu adalah salah satu member dari exponential family distribution. Apalagi yaitu adalah distribusi eksponensial sendiri, ada distribusi gamma juga termasuk di sini. Bagaimana dengan yang discrete? Binomial, Bernoulli itu tuh masuk ke dalam ini family ini ya, masuk dalam keluarga ini. Nah, kita akan coba buktikan beberapa di antaranya ya. Pertama-tama saya ingin membuktikan bahwa benar bahwa distribusi normal itu adalah termasuk dalam keluarga distribusi eksponensial ya. Nah, ini adalah PDF dari distribusi normal. Nah, pertama-tama saya akan buka nih kuadratnya itu di sini saya akan buka ya. Nah, saya akan buka. Maka ini saya akan mempunyai apa nih? Min ya, min 1/2 sigma kuadratnya saya akan taruh luar. Nah, saya punya x kuadrat min 2x mu plus mu kuadrat ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan masukkan ya. Saya akan masukkan ininya nih ke dalam sini ya. Jadi saya sekarang punya eksponensial yang cukup besar. Ya. Saya pakai dulu yang x kuadrat, berarti saya punya x kuadrat ya. Min x kuadrat dikalikan 1/2 sigma kuadrat ya. Nah, kemudian saya punya plus 2x mu per 2 sigma kuadrat. Kemudian saya punya minus mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Dan karena ini masuk ke dalam eksponensial, maka saya punya ini ya, ditambah ln dari 1 per sigma akar 2pi. Nah, seperti ini. Nah, di sini semoga Anda bisa melihat bahwa yang saya kasih warna kuning ya, ini tuh adalah F1 nih ya. Nah, ini tuh F1-nya nih. Kemudian saya kasih warna biru tuh ini adalah G1-nya. Ini G1-nya. Ya. Dan ini adalah B theta-nya ini. Ini adalah B theta-nya. B theta-nya dan HX-nya itu 1 ya dalam hal ini. Jadi di sini dikalikan 1. Atau saya akan tulis ulang lagi. Eksponen dalam ini adalah
f1x dikalikan g1 theta ditambah f2x dikalikan g2 theta dikurangin b theta dikalikan hx. Nah, dengan ini terbukti bahwa distribusi normal atau benar adalah keluarga dari distribusi eksponensial. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, selanjutnya masih tentang distribusi normal ya, tapi di sini yang dianggap parameter tuh bukan lagi mu dan sigma kuadrat, tetapi hanya mu-nya aja gitu. Jadi si sigma kuadrat tuh kita anggap sebagai sebuah konstan ya. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan PDF yang sama ya. Nah, di sini saya akan langsung tulis PDF-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini saya sudah tulis PDF-nya sebagai berikut, dan kemudian di baris kedua itu saya sudah expand ya. Jadi si ininya pun saya sudah masukkan ke dalam eksponensial ya. Yang bagian sininya itu saya sudah masukkan ke dalam. Nah, namun di sini yang menjadi parameter dari keluarga distribusi eksponensial itu adalah hanya si mu-nya aja nih. Ya, jadi hanya si mu-nya aja nih. Si mu. Sementara si sigma itu adalah udah jadi angka ya. Itu bukan lagi parameter dari keluarga distribusi eksponensial. Oleh karena itu akan saya keluarkan ya. Jadi yang di dalam eksponensial itu hanya yang x dengan si mu, yaitu adalah ini. Jadi x dikalikan ini 2 mu per 2 sigma kuadrat ya. Kemudian saya kurangkan dengan ini mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ini jadi kurang ya ini. Ln 1 per sigma akar 2pi. Nah, yang bagian sininya, ini saya akan bawa keluar. Ini menjadi eksponen minus x kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, di sini ini menjadi fx-nya. Dan yang warna biru ini menjadi g theta-nya. Ya, terus ke semuanya ini yang warna hijau nih. Nah, ini adalah menjadi b theta-nya, dan yang paling kanan itu menjadi hx-nya. Jadi ini adalah fx-nya adalah x, g theta-nya itu adalah 2 mu per 2 sigma kuadrat. Dalam hal ini theta-nya itu adalah si mu-nya doang ya. Kemudian ini adalah b theta-nya atau b mu-nya itu adalah ini. Nah, mu kuadrat per 2 sigma kuadrat min ln 1 per sigma akar 2pi. Ya. Dan yang terakhir hx-nya itu adalah ini. E pangkat min x kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ya, semoga cukup jelas ya bagaimana saya mendapatkan ini, bagaimana mengubah bentuk dari distribusi normal menjadi sebagai sebuah distribusi, bagian dari keluarga distribusi eksponensial. Selanjutnya saya ingin membuktikan bahwa distribusi Bernoulli itu adalah termasuk dalam keluarga distribusi eksponensial juga ya. Nah, ini adalah distribusi Bernoulli ya, yang sebelah kanan. Jadi n itu nilainya bisa 0 atau bisa 1 ya. Nah, n itu bisa 1 dengan peluangnya itu p, dan n itu bisa 0 dengan peluangnya 1 min p. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 1. Nah, jadi parameter dari distribusi Bernoulli itu adalah p. Ya. Nah, di sini saya langsung tulis saja PDF-nya atau fungsi padat peluangnya dari n ini itu adalah ini ya. Jadi f n ya, dalam hal ini n adalah peluang n sama dengan n ya. Bisa 0 bisa 1 sih ya. Nah, jadi saya bisa n itu bisa 0 bisa 1, jadi saya langsung tulis peluangnya itu adalah ini n dalam kurung 1 min p 1 min n ya. Atau kalau lebih enak pakai x juga boleh ya. X-nya itu antara 0 atau 1 ya. Antara kedua itu. Nah, di sini saya ingin mengubah bentuk ini menjadi bentuk eksponensial. Nah, ini juga nggak susah. Saya langsung ubah bentuknya ini menjadi eksponen dari ln ya. Berarti ln ini px 1 min p 1 min x ya. Nah, dengan ini bentuk eksponensialnya sudah muncul. Nah, sekarang saya tinggal sederhanakan saja yang bagian dalamnya. Ini adalah ln px ditambah ln 1 min p 1 min x ya. Nah, ini juga saya bisa ubah dengan mudah. Ini menjadi x dikalikan ln p ditambah 1 min x dikalikan
ln 1 min P, tapi dikurangin 0 dikali 1 ya. Nah, jadi lagi-lagi ini tuh adalah F1-nya, ini adalah F2-nya, ini adalah G1 tetanya, ini adalah G2 tetanya, dan ini adalah B tetanya, ini adalah HX-nya ya. Jadi F1X-nya itu adalah X, F2X-nya itu adalah 1 min X, G1 tetanya itu adalah ln P, sementara G2 tetanya itu adalah ln 1 min P. B tetanya itu 0, dalam hal ini HX-nya dalam hal ini 1. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini saya sudah membuktikan bahwa Bernoulli lagi-lagi adalah bagian dari keluarga eksponensial. Nah, selanjutnya saya ingin mendefinisikan bagian dari keluarga eksponensial, karena keluarga distribusi eksponensial itu sangat besar sekali, ya sangat luas. Oleh karena itu kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas keluarga distribusi eksponensial yang khusus ya. Jadi lebih sempit daripada keluarga distribusi eksponensial secara umum.